Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا مما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam yang mulia ini insyaallah kita lanjutkan kembali belajar ilmu tajwid dari kitab metode Asy-Syafi'i, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang sifat huruf, yaitu sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sifat qalqalah, ya kan? Qalqalah, bahwasalnya qalqalah itu secara bahasa artinya guncangan atau getaran. Kemudian secara istilah memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harakat yang tiga. Ia memiliki 5 huruf yang disingkatkan di dalam kalimat qutbu jaddin. Qutbu jaddin, qa, ta, ba, ja dan dal. Atau lebih mudah kita ingat, ya, dalam bahasa kita, ya, kita singkat dengan baju di toko, baju di toko, baju di toko, ya. Baik. Kemudian kita juga sudah bicarakan bahwasannya qalqalah itu ada berapa macam? Ada 2. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Apa itu qalqalah kubra? Apabila waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid atau tidak. Contohnya bagaimana? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, itu namanya qalqalah kubra. Atau Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, ya, berhenti pada akhir, baik bertasydid ataupun tidak. Kemudian ada qalqalah sughra. Apa itu qalqalah sughra? Apabila huruf qalqalah ada di tengah kata atau kalimat. Di tengah kata atau kalimat, maka di situ qalqalah sughra. Bagaimana cara bacanya? Contohnya qad aflahal mu'minun. Perhatikan dika qad, ya, qad itu di tengah-tengah apa itu? Di tengah-tengah kalimat. Maka bagaimana cara bacanya? Qad af langsung disambung, tidak boleh di situ ada jeda.
Ya, tidak boleh seperti ini. Qad aflahal mu'minun. Jadi qad enggak boleh. Langsung dia. Qad ya. Qad aflahal mu'minun. Ya. Contoh selanjutnya fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Fi langsung ya, jangan maq'adi, ada jeda, tidak boleh ada jeda di situ. Jadi fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir ya. Baik, ini qalqalah sughra. Baik, ikhwah, ada sebagian yang membagi qalqalah ketiga macam. Atau ketiga bagian. Ada yang membagi ketiga bagian, yang mana yang pertama disebut dengan qalqalah akbar. Itu bagaimana qalqalah akbar? Menurut mereka qalqalah akbar itu kalau berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Ada kubra ketika berhenti bukan pada tasydid. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Itu dibilang kubra. Kalau akbar, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika pada huruf qalqalah yang bertasydid. Kemudian yang ketiga disebut dengan sughra, seperti yang ada di dalam buku kita. Ketika huruf qalqalah ada di tengah kata atau kalimat. Nah, kemudian juga ada yang membagi 4. Nah, ini sebagai faedah saja ya, faedah saja. Ada yang bagi 4 juga. Ada akbar kalau huruf qalqalah bertasydid. Kubra huruf pada akhir, qalqalah pada akhir tanpa ada tasydid. Kalau ada sughra ketika di tengah kalimat. Kemudian asghar itu bagaimana? Ketika huruf qalqalah yang berharakat fathah. Katanya ada qalqalah juga, tapi bagaimana qalqalahnya? Menurut mereka qalqalahnya tidak jelas. Tapi kita bagaimana? Sebagai pemula, kita ambil pembagian qalqalah menjadi dua saja. Ya, ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra, sebagaimana yang disebut oleh penulis kitab ini. Taib. Kemudian kita ingatkan kembali qalqalah itu dari segi pengucapan itu ada 2. Ada tarqiq qalqalahnya, pantulannya itu. Ada yang dibaca dengan tipis disebut dengan tarqiq, ada yang dibaca dengan tebal disebut dengan tafkhim. Kapan pantulan itu dibaca tipis? Ketika berhenti pada huruf qalqalah ba, jim dan dal. Contohnya was-samaa'i dzatil buruj. Tipis ya, buruj. Jangan ditebalkan. Ya, buruj. Ya, itu namanya tebal. Buruj. J, ya. Atau di dalnya tipis.
La uqsimu bihadzal balad. Balad. Ya, tipis ya. Nah. Taib. Kemudian satu lagi di ba ya. Lahab. Ya, di ba. Contoh di ba contoh di ba. La tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Ya, tidak ada tebal. Nah, kapan pantulan itu dibaca tebal atau tafkhim? Jika berhenti pada huruf qalqalah, yaitu huruf qa dan ta. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Tebal. Coba kita ulang ramai-ramai. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. 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 Jadi enggak boleh tipis di situ. Enggak boleh falaq. Falaq. Tipis kan itu kan? Tipis. Ada pantulannya ada, tapi pantulannya tipis. Lahan juga itu salah. Jadi bagaimana? Pantulannya harus tebal di qa dan ta. Ya, di qa dan ta. Ta juga harus tebal. Ya. Baik, ikhwan fillah. Kemudian berapa panjang pantulan itu? Pantulan qa itu berapa panjangnya? Ya kan? Apakah qul a'udzu birabbil falaq atau falaq atau falaq? Mana yang betul? Panjangnya hanya setengah harkat. Ya, berapa panjangnya? Setengah harkat. Falaq. Itu aja. Falaq. Jangan ditambah. Yang nama falaq. Nah, itu dah salah. Itu lahan namanya. Lahannya di mana? Seakan-akan menambah satu huruf. Ya. Nah, terjadilah ini di situ seakan menambah satu huruf, maka tidak boleh. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, kita lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu sifat lin. Nomor 3. Sifat nomor 3 itu dari sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat lin. Apa arti lin? Lin itu artinya lembut. Lembut. Lin ya, lembut. Yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah atau lembut. Keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah atau lembut. Sifat ini terdapat pada 2 huruf, yaitu ya sukun dan waw sukun yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Perhatikan, ya sukun dan waw sukun yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Dia keluar suaranya itu dari makhrajnya dengan mudah dan lembut. Contohnya bagaimana? Khauf. Lembut tak? Mudah keluar? Mudah. Khauf. Hait. Bait. Dia khauf, yang mana waw sukun sebelumnya berharakat fathah.
Ustaz, kalau waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, apakah itu lin? Bukan, itu sudah masuk ke mana? Itu disebut dengan mad wajib. Mad wajib. Kalau waw sebelumnya berharakat dhammah, ya sebelumnya berharakat kasrah, itu berarti mad asli ya, mad asli, mad tabi'i. Tapi kalau waw sukun sebelumnya berharakat fathah, itu berarti lin. Ya, dia dibaca dengan lembut. Khawf li'ilafi Quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من وآمنهم من خوف. Lembut ya. Berarti kapan lin itu? Ketika ya sukun atau waw sukun sebelumnya berharakat fathah. Itu aja ya. Nah, sudah berharakat fathah. Coba kita baca lin. Khawf Bait Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin. Perhatikan ya, jangan sampai kita Maliki Yaumiddin, di mana di situ linnya, sifat linnya yau ya, berarti waw sukun sebelumnya huruf berharakat fathahnya, itu mana huruf fathahnya? Ya, Yaumiddin. Perhatikan di situ sering terjadi kesalahan ya. Biasanya yau itu dibaca dengan o. Dibaca dengan o. Ya. Yaumiddin. Yang betul Yaumiddin, jangan Yaumiddin. Maka banyak kesalahan di situ ketika yau diubah kepada dibaca dibih ke huruf o dengan huruf e. Dia antara o dan e. Yaumiddin ya, bukan o. Yau ya. Nah, taib. Di sifat lin. Di sifat bisa dipahami di lin ini? Ya, berarti kalau kita dapati dalam Al-Quran ada waw sukun dan ya sukun sebelumnya berharakat fathah, berarti ketahuilah huruf tersebut punya sifat yang namanya sifat lin. Lin, kalau lin berarti dia lembut, mudah mengalir. Khauf bait maliki yaumiddin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada namanya sifat inhiraf. Sifat inhiraf. Nah, apa itu inhiraf?
Inhiraf berasal dari kata inharafa yanharifu, inhiraf. Artinya melenceng atau menyimpang. Sifat yang melenceng, sifat yang menyimpang. Maka ada firqah al-munharifah. Apa arti firqah al-munharifah? Kelompok yang menyimpang, ya. Disebut dengan firqah al-munharifah. Nah, di sini ternyata di sifat di dalam ilmu tajwid ada juga yang melenceng. Sifat yang melenceng, sifat yang menyimpang. Taib. Inhiraf yaitu menyimpangnya suatu huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Sifat ini terdapat pada huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra. Jadi ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan makharijul huruf kita ada sedikit menyinggung tentang perbedaan pandangan para ulama tentang makhraj 3 huruf, lam, nun dan ra. Ya, lam, nun dan ra. Kalau Al-Imam Ibnu Al-Jazari memandang ketiga huruf ini dia punya makhraj sendiri. Paham? Punya makhraj sendiri. Lam punya makhraj sendiri, nun punya makhraj sendiri, dan ra punya makhraj sendiri. Di satu sisi lain ada ulama qurra juga, di antaranya Imam Al-Farra, ya. Kemudian juga Utrub dan Ibnu Khaisan memandang lam, nun dan ra itu satu makhraj. Satu makhrajnya. Tidak ada beda. Satu rumah mereka itu. Tapi ya Imam Ibnu Al-Jazari memandang berbeda rumah, gitu loh. Nah, oleh sebab itu karena ia berbeda rumah, maka khusus daripada huruf lam dan ra ini dia punya sifat melenceng sedikit. Melencengnya letak di mana di lam dan ra? Letaknya dikatakan pada makhrajnya. Lam, coba lam itu di mana makhraj sebenarnya? Coba kalau kita buka ke bab makhraj. Lam itu di mana makhrajnya? Di sini disebutkan ujung 2 tepi lidah. Pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas. Ujung lidah kan? Menempel di mana? Gigi bagian atas. Ya kan? Kalau ra di mana? Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas. Nah, ketika makhraj lam ini dan ra ini ternyata ikhwan, ya, dia itu ketika diucapkan melenceng dari makhrajnya. Bisa melenceng, ya. Coba lihat lidah di sampingnya itu. Di mana? Lam itu di mana ditunjuk oleh tanda panah? Ada lihat tanda panah di situ? Ya. Ya, ini lidah kita. Ini sisi tepi ya. Ya kan, ketika kita ucapkan seharusnya kan ke atas sini kan? Ya. Dari sini ke atas. Gusi bagian atas. Coba Allah. Ya. Nah, kadang-kadang lam ini melenceng. Bagaimana melencengnya? Dia bukan keluar lewat sini tapi lewat samping. Jadi bukan dari segi langsung dari ini lidah misalnya
langsung naik ke sini, tapi lewat samping. Maka disitulah letak penyimpangannya. Melencengnya. Maka dia salah satu huruf yang memiliki sifat inhiraf. Ini pada huruf lam. Begitu juga pada huruf ra. Coba lihat di gambar huruf ra. Ya. Dia itu bagaimana? Kalau lam lewat samping, kalau ra dia suara kita berkumpul berada di tengah ya. Ra. 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 Ar. Ar. Ra. Ra. Ri. Ru. Ra. Ri. Ru. Ra. Ra. Ri. Ru. Ya. Ada pelencengan lidah kita? Ada. Dari makhrajnya. Jadi di mana letak pelencengannya? Di makhrajnya. Meskipun sebagian para ulama akhir-akhir ini, salah satunya Dr. Aiman Suid hafizahullah taala, seorang pakar qiraat, boleh memandang inhirafnya itu bukan dari segi makhrajnya saja, tapi juga dari segi suaranya. Sampai suara juga terjadi penyimpangan. Jadi pada makhraj dan juga pada suara. Ya. Nah, ala kulli hal, bagaimana Ustaz yang benar cara ucapkan huruf ra? Ya, antum tidak usah pikir banyak di bagaimana ini inhiraf atau ini, yang penting ketahui saja lam dan ra itu punya sifat inhiraf. Apa arti inhiraf? Berarti menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari makhrajnya, ya. Nah, bagaimana yang benarnya Ustaz kita baca? Ya, yang intinya bagaimana antum baca sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Bagaimana caranya? Dengan didengar oleh pembimbing. Coba baca. Ra. Dah. Ra, gitu kan? Nah, kalau masih baca ra, ini salah betul. Tapi kalau udah ra, ri, ra, ar, itu dah insyaallah sudah benar. Ya. Siapa mau baca? Tafadhal. Ra, ar, ra. Ya, terus ya. Ya. Ra. Ya. Ri. Ya. Ru. Ya. Allah. Baik, barakallahu fik. Antum. Ra. Nah, coba perhatikan lidah di mana? Ra. Ya. Ri. Ru. Ya. Fadhal. Ya. Ri. Ya. Ru. Ya. Fadhal wara. Ya. Ri. Ru. Fadhal. Yang ru. Ra. Ya. Ri. Ya. Ru. Iya, barakallahu fik. Jangan ini, ketika fathah enggak boleh gini. Dia boleh monyong di saat dhammah. Itu kaidah sudah. Kalau dhammah memang monyong bibir kita semua huruf ya. Tapi kalau fathah ra. Coba gini, ra. Supaya enggak monyong ya. Ra. Ya kan? Ya. Ra. Ya, ri. Ru. Ya, ini praktek lagi. Barakallahu fik. Tafadhal. Ra. Ya. Ri. Ru. Ya. Ru.
ru. Oh, barakallahu fik. Fadhal. Tebalkan sedikit lagi. Ra. Ya. Ri. Ru. Fadhal. Barakallahu fik. Ra. Ha. Ri. Ha. Ru. Ha. Barakallahu fik. Fadhal. Ra. Ra. Ar. Ar. Ra. Ha. Ri. Ha. Ru. Ru. Ha. Barakallahu fik. Fadhal. Ra. Ra. Ri. Ru. Ar. Barakallahu fik. Baik. Jadi ra ini memang agak sedikit susah bagi kita, khusus orang Asia ya, dalam pengucapannya ya, karena huruf ini butuh latihan banyak pastinya. Berarti ada orang yang paling fasih saat baca huruf ini, orang cadel. Enggak, orang cadel bukan seperti orang cadel juga bacanya. Ya, cadel lain. Ya. Cadel lain, baca makhraj ra pun dan sifat ra pun lain. Ya. Dia butuh latihan yang banyak untuk huruf ra. Taib. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi inti daripada lam dan ra ini ya, dia adalah intinya suara yang keluar dari ujung lidah kita. Bagaimana kita baca? Kalau lam mungkin mudah ya. La Allah tebal, Allah tebal, lillah ya kan? Nah, kalau tipisnya Allah gitu. Ar-Rahman itu ra ya, Ar-Rahim ya. Nah gitu. Baik, kemudian kita ambil satu lagi sifatnya, yaitu sifat takrir. Sifat takrir. Apa itu takrir? Takrir dari kalimat karrara yukarriru. Apa artinya? Berulang-ulang. Ya. Yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Bergetarnya ujung lidah. Nah, ujung lidah kita ini ujung lidahnya bergetar ya. Ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus. Ya, getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Dan sifat takrir ini hanya dimiliki oleh satu huruf, yaitu huruf ra. Lihat kembali ke ra lagi. Punya sifat takrir, bergetar ujung lidah. Berapa kali Ustaz getarannya? Ini perhatikan. Jadi disebut sifat takrir di sini untuk apa sebenarnya? Untuk diamalkan? Memang iya, semua sifat untuk diamalkan. Tapi paling penting dari sifat takrir ini adalah untuk diwaspadai, jangan berlebihan. Itu tujuannya. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu berlebihan. Itu berapa kali sudah takrirnya? Rahmanirrahim. Ya kan? Berapa kali dah tikrarnya itu, ulangnya berapa kali dah bergetarnya? Tidak seperti itu. Jadi tujuan disebutkan di sini supaya kita tidak berlebihan dan juga tidak memudah-mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enggak ada getaran. Ya. Jadi bagaimana?
seperti yang diajarkan oleh para ulama qurra kepada kita. Bagaimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. 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 Ada banyak getarannya? Enggak. Ar-Rahman sekali aja. Ar-Rahmanirrahim. Coba. Coba di bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Getarannya jelas. Getarannya tidak sampai berkali-kali. Dia hanya sekali. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahman. Nah, ini banyak getarannya. Maka untuk ra punya sifat yang namanya sifat takrir. Apa arti takrir? Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Taib. Maka di sini disebutkan hendaknya seorang qari tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ra lebih dari sekali. Sebagaimana kita katakan tadi, ya, jangan berlebihan sehingga mengucapkan ar-rah. Ada berapa ra di situ? Ya. Ar-Rahman. Getarannya banyak. Karena satu getaran dianggap satu huruf. Kalau ada 2 getaran, dah 2 huruf kita di situ kan. Kalau 3 getaran, 3 huruf. Ar-Rah, ada 3 huruf. Ya. Nah, itu termasuk lahan jali. Kesalahan yang bisa mengubah makna. Ya. Kesalahan yang bisa mengubah makna dan ini sangat berbahaya. Maka di antara huruf hijaiyah, huruf yang paling banyak memiliki sifat itu huruf apa? Huruf ra. Huruf ra adalah huruf yang paling banyak memiliki sifat. Kalau kita hitung dari sifat yang berlawanan aja dia sudah punya 4 sifat, ya kan? Ya kan? Yang sifat yang punya lawan. Ada 4 sifat di situ kan? Sifat apa aja dia? Ra itu yang punya lawan. Hamas dengan jahar, kemana dia masuk? Jahar. Kemudian syiddah dengan rakhawah atau bayyinah, kemana dia masuk? Bayyinah. Dia punya sifat bayyinah. Ya. Pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Isti'la dengan istifal masuk ke mana dia? Istifal jelas. Kemudian itbaq dengan infitah masuk ke mana? Infitah jelas. Kemudian dia punya sifat apa lagi? Punya inhiraf dan punya sifat takrir. Punya sifat berapa udah? 6.
Jadi menurut kitab ini sudah ada enam sifat dimiliki oleh ra. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana solusinya Ustaz untuk fasih membaca huruf ra? Solusinya cuma satu, banyak latihan. Ya, ra, sambil duduk baca ra. Ustaz, kok orang-orang itu mudah sekali ketika kita lihat mereka mengucapkan huruf ra. Gimana mereka bisa? Mereka juga sudah melewati masa latihan. Kenapa para a'imah haram ketika baca Quran kita lihat kok mudah sekali kayaknya itu loh. Mulut mereka santai aja, gitu kan? Nggak ada ini beratnya, nggak ada. Kalau kita masih berat gitu. Tapi para a'imah itu ketika baca Al-Quran kok mudah gitu. Mulut mereka sedikit bergerak. Apa mereka salah makhraj mereka? Tidak. Yang demikian itu sudah mereka bisa seperti itu karena mereka sudah biasa membaca Al-Quran. Mereka sudah terbiasa membaca Al-Quran, latihan dengan makhraj sifat-sifat huruf sehingga menjadi mudah. Ya, maka jangan tinggalkan Al-Quran ikhwan fiddin. Meskipun tidak ada halaqah Al-Quran, Al-Quran itu wajib kita baca setiap hari. Kita usahakan kita baca sesuai dengan tajwid. Ya, sesuai dengan tajwid yang sudah kita pelajari. Ya, ini ra, ini punya sifat takrir, berarti bergetar lidah. Ya, punya sifat ini inhiraf, agak menyeleweng, ya dan sebagainya. Baik, insyaallah bismillah taala kita akhiri pada malam yang mulia ini. Kita lanjut insyaallah setelah Isya dengan tahsin surah Asy-Syams bismillah taala. Naktafi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.